atas ini ada properties, gunanya buat mengganti tegangan lampu gitu. Umpama kita praktikum disuruh lampunya 5 volt. Nah, kita ganti di sini jadi 5 volt. Kalau disuruh 10, kita ganti di sini 10. Untuk yang sebelahnya ini buat melihat arus listriknya yang ada di rangkaian. Kemudian sebelahnya lagi itu buat menjalankan rangkaiannya. Yang ini tuh buat membuang rangkaian yang nggak dibutuhin. Kita lanjut ke yang menu di bawah. Di sini paling kiri yang gambar pensil ini kabel, gunanya buat nyambungin resistor ke baterai gitu. Sebelahnya lagi ini kabel ground kayak gini, ini kabel ground. Terus sebelahnya lagi ini ada resistor. Nah, untuk baterai itu ini yang bulatan ada tanda plus minusnya. Terus kita lanjut ke kanan lagi. Ini itu saklar. Terus lanjut ke kanan sampai habis, ada bulatan, di tengahnya ada titik 3. Nah, ini kita klik akan muncul seperti ini. Di sini ada voltmeter, ada ammeter, ohmmeter, sama lampu yang biasanya kita gunain. Ini voltmeternya. Ini ammeter. Sama ini ohmmeter. Terus ini buat lampu. Nah, gini. Sekarang kita akan coba yang praktikum 2. Kita akan coba percobaan ini. Yang pertama, buatlah rangkaian tertutup yang terdiri dari satu lampu, satu saklar, dan satu baterai dengan nilai hambatan lampu 10 ohm, tegangan lampu 5 volt, dan tegangan baterai 1,5 volt. Nah, kita di sini berarti masukin lampu, baterai, sama saklar. Kita masukin dari lampu dulu. Lampunya tadi diminta hambatannya 10 ohm sama tegangannya 5 volt. Nah, kita ganti pakai properties yang di sini. Di resisten dari 100 kita ganti jadi 10 karena yang diminta 10. Sama di voltage dari 12 kita ganti juga jadi 5. Kemudian kita butuh baterai. Di baterainya tadi diminta tegangan baterai 1,5. Kita ganti juga di sini. Di sini kan baru 1.
kita ganti 1,5. Nah, untuk yang di sini tuh satuannya ada volt, kilovolt gitu. Nah, kita pakainya yang volt. Habis itu kita masukin saklar. Saklarnya tadi di sini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal sambungin pakai kabel yang gambar pensil ini. Kita sambungin dari baterai ke saklar, saklar ke lampu, lampu ke baterai. Nah, udah jadi nih rangkaiannya. Terus di yang posisi nomor 2 ini ada posisi saklar off, ukur arus, tegangan baterai, dan tegangan lampu. Nah, berarti kita mau ukur arus sama tegangan. Berarti kita butuh voltmeter sama ampermeter. Kita kasih voltmeter sama ampermeter. Kita kasih voltmeter buat baterai 1, terus voltmeter lagi buat lampu, sama satu lagi ampermeter. Nah, di ampermeter sini kan tengahnya masih ada kabel nih. Kabelnya kita buang. Kalau udah kayak gini, kita sambungin voltmeternya sama baterai. Terus yang satu lagi disambungin sama lampu. Udah jadi nih rangkaiannya. Tinggal yang terakhir, selalu tambahkan kabel ground biar rangkaiannya bisa dijalankan. Nah, ini gunanya buat ngelihat arus ini yang ungu itu. Terus kalau udah, kita jalankan. Nah, udah dijalankan, udah ketemu juga hasilnya. Di sini 1,5 volt, di lampu juga 1,5 volt, sama diameternya 150 mA. Nah, nanti hasilnya ini kalian masukkan ke tabel sini. Tadi kan di posisi saklar on, berarti masukinnya di tabel yang saklar on. Ada jumlah baterai 1, P1-nya ditulis di sini, hasilnya P2 sama I-nya. Sekarang kita ke yang saklar off. Caranya, kita klik saklarnya, terus kita tahan. Nah, saklarnya kebuka. Kalau kebuka berarti saklarnya udah off. Sekarang kita jalanin lagi. Nah, udah muncul lagi hasilnya. Di sini 1,5 V di yang baterai, yang lampunya 150 NV sama ammeternya 15 NA. Itu nanti dimasukin ke tabel yang saklar off. Di V1-nya tadi berapa, V2-nya berapa, sama I-nya berapa. Nah, ini kan baru baterai 1. Sekarang kita coba yang 2 baterai. Kita hapus dulu ini. Terus kita tambahin baterai. Di yang poin nomor 4, pasang 1 baterai tambahan, tegangannya 1,5 volt. Kita tambahin baterai.
Terus kita ubah di sini tegangannya jadi 1,5. Nah, kita sambungin lagi baterai ke sini. Sama jangan lupa voltmeternya. Disambungin juga ke baterai. Sama kabel ground biar rangkaiannya bisa jalan. Udah nih jadi rangkaian yang 2 baterai. Sekarang kita jalanin. Nih udah ada lagi hasilnya. Di baterai 3 volt, di lampunya 300 nanovolt, sama di ammeternya 30 nanovolt. Terus nanti hasilnya dimasukin lagi ke tabel ya di jumlah baterai 2. V1-nya berapa, V2-nya berapa, sama I-nya berapa. Habis itu kita onin lagi saklarnya. Caranya klik terus tahan. Nah, udah tersambung lagi. Terus kita jalanin. Nah, kalau on lampunya bakal nyala. What about me? What about me? Ini juga udah kelihatan hasilnya. Nanti tinggal dimasukin ke tabel lagi. Ada yang mau ditanyain? Entahlah, saya tidak ada. Mungkin teman 40 ohm sama R3 80 ohm. Hitunglah besar hambatan total jika ketiga resistor tersebut disusun secara seri. Hitung secara matematis. Itu berarti yang pakai rumus. Yang R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Yang B diukur secara langsung menggunakan ohmmeter. Sama yang C diukur secara tidak langsung dengan cara menyambungkan resistor pada rangkaian baterai 10 volt, kemudian ukur tegangan dan kuat arus. Nah, kita ukur dulu yang secara langsung. Tadi ada 3 resistor ya. Sekarang kita masukin resistornya. Yang ini. Yang pertama 20 volt, kita ganti di sini. Nah, ini satuannya kilovolt ya. Kilo ohm ya, maaf. Kita ganti ohm. Terus di sini 20. Terus resistor yang kedua 40 ohm. Sama yang ketiga 80 ohm. Udah jadi kayak gini. Sekarang kita buat rangkaiannya. Diukur secara langsung menggunakan ohmmeter. Kita tambahin ohmmeter. Jangan lupa kabel di tengah ohmmeter kita buang. Sama kabel ground. Nah, udah jadi rangkaiannya yang secara langsung.
Sekarang kita jalankan. Udah ketemu hasilnya. Nah, nanti hasilnya ini dimasukin ke tabel sini yang rangkaian seri pengukuran secara langsung. Di sini. Yang di sini. Habis itu sekarang kita yang ke 1C hitung secara tidak langsung dengan menyambungkan resistor pada rangkaian baterai 10 volt, kemudian ukur tegangan dan kuat arus. Kita buang dulu ini. Terus kita tambahkan baterai yang mintanya tadi 10 volt. Terus kita sambungin baterai ke resistor sama baterai ke ammeter. Ammeternya juga kita buang. Nah, karena kita disuruh ngukur tegangan sama arus, kita butuh voltmeter sama ammeter. Kita tambahin voltmeter buat baterai sama ammeter buat ngukur arusnya. Kabelnya yang di dalam nggak bisa dibuang. Kabelnya dibuang. Sambungin voltmeter sama baterai. Dan pastikan kabel ground terpasang. Udah jadi rangkaian yang secara tidak langsung. Sekarang kita jalankan. Nah, udah dapat hasilnya. Nanti hasilnya dimasukin lagi ke tabel yang seri, I-nya berapa, I-nya berapa, terus dihitung per I-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak. Aduh. Kalau enggak, kita lanjut lagi ke yang rangkaian paralel. Lanjut. Kita masuk ke yang nomor 2, rangkaian secara paralel. Yang A, hitung secara matematis. Yang B, hitung secara langsung menggunakan ohmmeter. Sama yang C, hitung secara tidak langsung dengan cara menyambungkan resistor pada rangkaian baterai 10 volt, kemudian ukur tegangan dan kuat arus. Sekarang kita ukur yang secara langsung dulu. Sama kayak tadi, tambahin resistor, ubah dulu
pertama 20 ohm, tambah lagi yang kedua 40 ohm, sama yang ketiga 80 ohm. Kalau udah gini, kita sambungin pakai kabel. Habis itu kita buat rangkaian. Karena ini rangkaian secara langsung, kita ukur dengan ohm meter. Kabel yang di tengah dibuang, sama tambahin kabel ground. Udah jadi rangkaiannya, sekarang kita jalankan. Udah ketemu hasilnya 11,4 ohm. Nanti hasilnya ditulis di pengukuran langsung yang paralel. Terus kita lanjut ke yang C. Hitung secara tidak langsung dengan cara menyambungkan resistor pada rangkaian baterai 10 volt. Kemudian kita ukur tegangan dan kuat arus. Ini kita buang dulu. Jadi juga ada. Kita tambahkan baterai. Tegangannya tadi yang diminta 10 volt. Untuk mengukurnya kita butuh voltmeter sama ammeter. Nah, sekarang kita tinggal sambungin pakai kabel. Sama tambahin kabel ground. Kita jalanin. Nah, ini juga hasilnya udah ada di voltmeter sama ammeternya. Tinggal masukin ke sini di rangkaian paralel, V-nya berapa, I-nya berapa, sama di pengukuran tidak langsungnya tinggal dihitung V per I-nya. Udah jelas? Kalau udah, kalian bisa coba praktikum dulu, yang praktikum 2, yang ini coba dulu yang pakai 1 baterai.